desain juga. Oh nyala aja. Nyala. Tes. Pak, tadi. Enggak. Dimulai ya? Oh. Tuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Satunya lagi. Putus ini. Oh, dua-duanya nyala kali ya? Yang satunya lagi mana tulis? Tadi Bawah bawah. gimana? Tes. Bismillah. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Shalat
yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa hati yang selamat. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mukaddimah tentang sholat, tentang pentingnya sholat di bab yang pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab yang kedua. Kalau cukup waktunya sekalian nanti kita bahas bab yang ketiga. Itu bab yang kedua tentang definisi azan dan iqamah, serta hukum dan syarat sahnya azan dan iqamah. Itu bab yang kedua ini berkaitan dengan azan dan iqamah. Yang pertama kita bahas tentang definisi azan dan iqamah. Azan itu secara bahasa maknanya adalah al-iqlam, artinya pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Itu secara istilah dengan lafaz-lafaz tertentu, bi alfazin makhsusatin, tentu saja dengan niat taqarruban ilallah ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iqamah itu masdar dari aqama yuqimu iqamatan, yang artinya memberdirikan orang yang duduk. Ya, tadinya duduk setelah sholat qobliyah, setelah sholat qobliyah dia duduk, berzikir, berdoa dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia berdiri untuk menegakkan sholat. Secara istilah, iqamah itu artinya pemberitahuan ditegakkannya sholat dengan zikir tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hukum azan dan iqamah disebutkan oleh para ulama, azan dan iqamah itu disyariatkan bagi laki-laki pada sholat 5 waktu dan tidak disyaratkan kepada selainnya. Maksudnya gimana? Berarti azan dan iqamah disyariatkan bagi laki-laki. Kalau misalnya ada azan yang perempuan gimana Ustaz? Tergantung tempatnya, bahwasanya kalau tempat tersebut masih ada laki-laki, maka yang diutamakan adalah yang azan adalah laki-laki muslim, laki-laki yang muslim. Allahumma kecuali misalnya dalam satu negeri itu semuanya wanita, ada nggak negeri tersebut semua penduduknya perempuan? Ada nggak di dunia ini? Tidak ada ya, saya belum tahu tuh. Kalaupun misalnya ada di sebuah negeri tersebut dan semuanya adalah muslimah, mau tidak mau ya mereka azan dan iqamah, tetapi tentu saja tanpa pengeras suara. Ya, di sini terdapat penjelasan yang cukup tafsil diperinci oleh para ulama, dan diantara juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti ya, tentang azan dan iqamah. Berarti hukum azan dan iqamah ini adalah fardu kifayah sebagai tanda telah masuknya waktu sholat 5 waktu. Berarti Ustaz, kalau misalnya ada bayi yang diazankan baru lahir, berarti tidak disyariatkan azan dan iqamah dong? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Karena azan dan iqamah itu disyariatkan untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya setelah masuk waktu sholat, bukan bayi baru lahir diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Tidak ada syariatnya. Terus kan ada hadisnya Ustaz. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya bayi yang baru lahir diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Maka dibahas oleh para ulama bahwasanya hadis tersebut adalah lemah alias dhaif. Ya. Dan Syekh atau Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut sebagai bentuk beliau itu termasuk ulama yang bermudah-mudahan dalam
mensahihkan hadis, termasuk yang ulama yang tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Dan telah disebutkan oleh para ulama dan dijelaskan bahwasanya itu adalah hadisnya lemah alias tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Kita berhukum dengan hadis yang sudah jelas banyak, hadis yang sahih ataupun hasan. Adapun yang dhaif maka tidak kita gunakan. Walaupun khilaf di kalangan para ulama apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh, karena ini sama saja berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan masih membolehkan, tapi dengan syarat dhaifnya tidak berat. Yang kedua, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, boleh diamalkan dalam qada'ilul a'mal saja dengan 3 syarat yang ketat. Di antaranya lemahnya tidak terlalu berat, alias dhaifun munjabir. Kalau dhaifnya berat nggak boleh. Dhaifnya kalau ringan dia bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi kalau ada syawahidnya, kalau ada pendukungnya, kalau ada penguatnya. Ya. Begitu juga tentang hukum orang yang mau dikuburkan. Gak ada tuh orang yang mau dikuburkan diazankan dulu sebelum dikuburkan, sebelum dibenamkan dengan tanah, diazankan dan diikomatkan, gak ada. Kalau misalnya kita tanya mana dalilnya, mereka tidak bisa membawakan dalilnya. Apalagi ini berbicara tentang syariat. Berbicara tentang syariat wajib mendatangkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh kita amalkan. Tidak boleh kita amalkan. Maka ini harus diperhatikan kepada kaum muslimin. Kalau misalnya kita mampu untuk menjelaskan kepada mereka, maka jelaskan. Kemarin anak saya baru lahir sama bidannya langsung, Pak, anaknya diazanin dulu, Pak. Kan begitu. Baru lahir disuruh diazankan. Artinya mengazankan bayi yang baru lahir ternyata sudah, bahkan orang awam pun sudah meyakini itu termasuk bagian dari apa? Termasuk bagian dari Islam. Maka saya katakan, bayi yang baru lahir tidak perlu diazankan, Bu. Azan itu untuk sholat saja. Berarti Bapak nggak perlu mengazankan, nggak perlu. Nggak apa-apa. Insya Allah, baik insya Allah. Kan gitu. Artinya kalau kita jelaskan mereka paham. Seperti misalnya, Pak, ini anak Bapak bayinya, mohon maaf, kemaluannya lubangnya kecil. Lubangnya kecil. Kalau misalnya ada bermasalah, memarkah, merahkah atau apakah, langsung bawa ke rumah sakit ya untuk segera disunat. Nggak usah nunggu merah, Bu. Nanti hari ke-7 insya Allah saya sunat. Kenapa? Karena sunatnya ya hari ke-7 disunat. Bayi yang baru lahir hari ke-7 disunat, dicukur, dikasih nama, diakikahkan. Kalau mampu kan gitu. Kalau mampu. Cuma kebanyakan orang tua kan tidak tega ya. Anaknya baru lahir masih merah, baru 7 hari, belum lepas juga hari pusarnya juga langsung disunat. Dan begitu. Biasanya nggak tega ya, Dan ternyata mereka tidak tahu, tidak paham. Sunahnya begitu, Pak. Iya. Bayi perempuan juga demikian. Disunat. Yang Nabi SAW menjelaskan supaya mengendalikan syahwatnya, untuk mengendalikan syahwatnya. Jadi azan dan iqamah itu digunakan hanya untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Tidak ada yang lain. Tidak disyaratkan kepada selainnya. Berarti bayi yang baru lahir, orang mau dikuburkan, nggak perlu diazankan dan diiqamatkan. Dan termasuk fardu kifayah. Kalau sudah azan yang satu masjid gimana Ustaz? Azan yang masjid yang lain perlu azan nggak? Ya, kalau sudah terdengar azan di satu masjid, apakah masjid yang lain perlu diazankan atau tidak, Ustaz? Karena kan biasa kita dengar satu masjid dengan masjid yang lain saling bersahutan azannya. Apalagi ya masih dalam satu wilayah lingkungan RW, masih ada beberapa masjid. Yang pertama yang kita harus perhatikan, sebenarnya dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah wilayah itu yang paling afdolnya ya hanya ada satu masjid.
jami, yang mana manusia berkumpul sholat 5 waktu di sana. Ini yang paling utama. Ini asalnya demikian. Cuma terkadang manusia ingin membuat tempat ibadah di gangnya masing-masing, supaya jalan menuju masjidnya tidak terlalu jauh. Benar nggak? Benar. Apalagi mereka mampu. Wah, saya mau bikin masjid di sini supaya masyarakat di gangan ini nggak perlu masjid ke masjid sana. Apalagi di masjid sana orangnya cinggotan semua, cingkrangan semua, kan begitu. Apalagi subuhnya nggak pakai apa? Kunut lagi. Akhirnya bikin masjid sendiri, kan? Sehingga banyak tuh masjid, setiap gang ada masjid. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun masjid yang pertama kali dibangun, masjid apa namanya? Masjid Kuba. Masjid Kuba yang dibangun di atas ketakwaan. Kemudian Nabi SAW setelah sekitar 19 hari atau 20 hari di Kuba berjalan menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW juga membuat masjid. Yang jadi perhatian bagi kita semua bahwasanya Kuba zaman dulu bukan bagian dari kota Madinah, sehingga Nabi SAW membuat masjid di Madinah. Jadi Kuba dengan Madinah itu beda wilayah, beda kota. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, kan Masjid Nabawi itu dikelilingin oleh pagar ya. Pernah lihat nggak Bu? Bapak mungkin pernah lihat yang umroh. Itu Masjid Nabi itu dikelilingin oleh pagar. Zaman sekarang ya, ada pintu 1 atau sampai 100 berapa pintu, banyak. Dulu zaman dulu kota Madinah itu hanya sebatas di dalam pagar itu, kecil. Jadi kota Madinah hanya sebatas itu, pagar Masjid Nabi atau Masjid Nabawi sekarang ini. Cuma zaman telah berkembang sehingga wilayah kota Madinah diperluas. Sehingga daerah Kuba itu sekarang masuk bagian kota Madinah. Sekarang ini Kuba masuk bagian kota Madinah. Yang asalnya Kuba itu bukan bagian dari kota Madinah. Sehingga Nabi SAW membuat 2 masjid situ. Kalau misalnya ada pertanyaan dulu, Nabi SAW buat masjid dekat-dekat tuh, Masjid Kuba sama Masjid Nabi. Maka kita katakan dulu Kuba itu asalnya bukan bagian dari kota Madinah. Nah sekarang sudah menjadi wilayah kota Madinah. Asalnya demikian. Kalau misalnya setiap masjid dikumandangkan azannya nggak ada masalah ya, insya Allah nggak ada masalah. Karena ini termasuk syiar Islam yang sangat besar. Terus kita jawab azannya yang mana Ustaz? Yang biasa kita sholat di masjid tersebut kalau terdengar. Tapi ada yang kita sholat biasa di masjid tersebut Ustaz, azannya malah nggak kedengeran. Yang kedengeran malah yang jauh. Ya mungkin beda toa kali ya. Yang ini harganya murah, itu harganya mahal. Atau mungkin toanya yang jauh itu kebetulan mengarah ke rumah kita, sehingga suaranya terdengar sekali. Maka kita jawab yang paling jelas terdengar azannya. Kemudian yang ketiga, jika sudah ada yang melaksanakannya, maka telah gugur dosa bagi kaum muslimin yang lainnya. Artinya kalau setiap masjid ingin melakukan azan ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang selanjutnya, keduanya termasuk syiar Islam yang nampak yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak bisa diganti hanya dengan bacaan yang berjalan. Apa namanya? Running text. Apalagi menyambut orang kafir. Nauzubillah. Menyambut orang kafir nggak boleh azan. Jelas-jelas Indonesia ini negara kaum muslimin. Kenapa azan dilarang-larang? Kan begitu. Alasannya mengganggu Ustaz. Mengganggu siapa? Justru azan ini untuk membangunkan orang yang tidur, supaya bangun, supaya berangkat menuju masjid, sebagai tanda telah masuknya waktu sholat subuh. Misalnya lagi enak-enak tidur, azan berkumandang, berisik kan begitu. Subhanallah. Ya, berarti biasanya yang merasa terganggu dengan azan itu siapa? Setan gitu. Ya, setan itu lari terbirit-birit, kata Nabi SAW, sampai terdengar durrot. Durrot itu apa? Ketut yang berbunyi. Ya, ketika terdengar azan.
Makanya Nabi SAW juga menyebutkan ketika kita sedang berkendara, kemudian kita diganggu oleh syaitan yang suka mengganggu dalam perjalanan. Maka Nabi SAW menyebutkan falyubadir bil azan, maka hendaknya dia segera azan. Kenapa demikian? Karena ya setan itu lari ketika mendengar azan. Loh, katanya azan untuk sholat, Ustaz. Ya, ini pengecualian karena Nabi yang perintahkan. Kenapa? Kalau kita nggak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan azan, diantaranya adalah ya kita bisa bahaya tuh, lagi nyetir malam-malam dibuat fata morgana di depan seakan-akan jalanan lurus. Ternyata di depan apa? Ada jurang. Makanya Nabi SAW sarankan kalau kita safar dalam satu mobil misalnya minimal 3 orang. Kata Nabi, ar-raqibu syaitonun, satu pengendara itu setan. Ar-raqibani syaitonani, 2 pengendara itu masih disebutnya 2 setan. Warrukab, iya, wasalah satu rukabun, dan kalau 3 orang itu dinamakan penumpang. Kalau 3 orang disebutnya penumpang. Kalau naik motor 3 orang gimana, Ustaz? Kalau naik motor kan antum bareng-bareng sama orang yang naik motor. Apa konvoy, mau pulang kampung konvoy. Ya, apalagi naik pesawat. Naik pesawat, satu pesawat isinya berapa orang? Kan gitu banyak. Naik kereta apalagi. Ya ini naik mobil pribadi nih. Naik mobil pribadi isinya cuma 1 orang. Kata Nabi itu setan. Naik mobil isinya cuma 2 orang, pergi jauh safar, itu 2 setan. Minimal 3 orang. Nah, kalau 3 orang bisa saling mengingatkan. Mengingatkan, jangan tidur kan gitu. Kalau tidur, ayo berhenti, kita gantian nyetirnya kan gitu. Bisa saling mengingatkan. 2 orang, yang satunya tidur, yang satunya nyetir, nggak ada yang ngingetin. Bahaya, ya berbahaya. Dan keduanya maksudnya ini adalah azan dan iqamah termasuk syiar Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara perkara subhanallah ada tokoh orang non Islam datang, kemudian nggak boleh azan diganti dengan running text. Waliyahbillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Syarat sahnya azan dan iqamah di antaranya adalah seorang yang muslim. Kalau misalnya ada orang kafir mau azan, ya tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, berakal. Berarti orang gila, ya nggak boleh azan. Tidak boleh azan. Kalau lagi sembuh, orang gilanya gimana, Ustaz? Ketika orang gilanya sedang tidak kumat dan dia hafal lafaz-lafaz azan, maka kalau mampu silakan. Tapi pas lagi azan kumat, Ustaz, ya udah ganti aja dah. Kan begitu. Diganti dengan yang biasa azan. Kemudian laki-laki. Tadi sudah disebutkan, kalau wanita maka tidak cukup. Yang keempat adalah dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Kalau misalnya ada permasalahan, Ustaz, si muazin itu tuh ternyata lupa waktu sholat, belum masuk waktu zuhur dia udah azan duluan. Gimana Ustaz azannya? Apakah harus diulang? Iya. Terus azan yang pertama dianggap tidak ada, alias gugur. Kenapa? Belum masuk waktunya. Udah baru jam 11:30 dia sudah azan zuhur. Padahal sekarang zuhur jam 11:30 lewat 10 atau lewat 13 ya. 11:43 atau kurang lebih 11:45. Baru azan zuhur. Nah, setelah masuknya waktu sholat baru dia boleh azan. Dilakukan secara berurutan dan bersambung. Seperti lafaz Allahu Akbar itu disambung, bukan dipotong. Allahu Akbar. Nah, ini salah. Kenapa? Karena 2 lafaz takbir tersebut dianggap jadi satu. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 2. Jadi itu disambung dan berurutan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain.
asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Dan ingat ketika kita melantunkan azan dengan bahasa dan lafaz yang benar. Jangan sampai kita azan mementingkan lagu, mementingkan irama, sehingga yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, padahal seharusnya Allahu Akbar, barnya pendek tuh, baknya pendek. Kalau dipanjangin baknya, jadi maknanya berubah. Ya, maknanya berubah. Bukan Allah Maha Besar, bukan. Wallahu a'lam maknanya apa? Ada yang mengatakan selain itu. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan lafaz azan, karena isi dari lafaz azan dan iqamah semuanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang kapan Ustaz kita bangun ketika diiqamatkan. Apakah ketika imam sudah datang langsung jamaah bangun, atau ketika si muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, sudah mengucapkan takbir, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah baru bangun, atau ketika dari awal lafaz iqamah jamaah langsung bangun. Khilaf di kalangan para ulama, intinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin semuanya boleh. Artinya tidak ditentukan oleh syariat ketika imam datang jamaah langsung harus bangun, enggak. Atau ketika dikumandangkan pertama kali iqamah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung bangun, tidak juga. Atau ketika dilafazkan hayya 'alas shalah baru bangun, tidak juga. Karena itu semuanya butuh dalil. Ketika menentukan kamu harus bangun ketika di kumandangkan lafaz ini atau lafaz yang lain, maka ini butuh dalil. Dan ternyata tidak ada dalil yang menentukan harus di lafaz yang mana baru jamaah bangun dari tempat duduknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang bab 2 tentang azan dan iqamah, ya. Lanjut di bab yang ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Untuk sholat di rumah perempuan, apakah diperlukan iqamah juga saat jamaah ataupun sendiri? Cukup, Bu? Cukup. Baik. Pertanyaan untuk kaum wanita yang mereka sholat di rumah, apakah perlu azan juga atau perlu qomat juga ketika mereka sholat sendiri atau ketika mereka berjamaah dengan anak perempuan mereka? Maka jawabannya Allah a'lam bishawab, yang saya ketahui tidak perlu azan. Tidak perlu azan. Ya, sudah diwakili dengan azan yang ada di masjid. Itu sudah mencukupi insyaallah. Apalagi kaum wanita, mereka tidak disyariatkan untuk azan ataupun iqamah. Terus kalau misalnya mau sholat langsung takbir saja Ustaz? Iya, langsung takbir saja, tidak perlu iqamah terlebih dahulu. Ini yang saya ketahui. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, yang saya pegang sampai saat ini, Allahu a'lam bishawab, wanita tidak perlu azan dan iqamah. Allahumma kecuali kalau misalnya dia sholat bersama suaminya, lagi COVID kemarin ya, sholat isya dan tarawih misalnya, maka perlu iqamah terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib. Adapun sholat yang lain maka tidak perlu iqamah. Sholat sunnah misalnya sholat tarawih nggak perlu iqamah. Begitu juga sholat Idul Fitri, waktu zaman COVID kemarin kita dianjurkan untuk sholat di rumah berjamaah bersama keluarga, maka tidak perlu ada iqamah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Baik. Itu waktu sholat sunnah itu lebih baik di rumah ketimbang dilaksanakan di masjid, kecuali sholat wajib. Baik. Itu gimana Pak? Cukup Pak? Baik. Iya.
telah datang dari Nabi SAW anjuran untuk sholat sunnah di rumah bagi laki-laki. Yang lebih ditekankan lagi yaitu qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Itu yang lebih ditekankan, kita sholatnya di rumah. Adapun yang lain boleh di luar rumah, di luar rumah, artinya di masjid boleh. Tetapi Nabi SAW seringnya dan menekankan qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang ditekankan untuk sholat sunnah di rumah, di rumah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat wajib ya tentu saja di masjid ya. Begitu Pak Anwari. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, silakan. Masalah azan ketika bayi baru lahir itu Ustaz. Iya. Apa yang kata Ustaz tadi bahwa memang tidak ada dalil yang mengharuskan untuk itu. Iya. Tapi kalau kita kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Ini hal satu kebaikan gitu. Gimana Ustaz? Kenapa itu bayi yang baru lahir itu harus diazankan? Karena itu merupakan salah satu kalimat yang baik, yaitu mengenalkan pertama kali kalimat tauhid gitu kata ibu. Itu kan hal kebaikan Ustaz gitu. Iya. Jadi menurut Ustaz gimana gitu? Baik. Terima kasih. Sesuatu yang dianggap baik bagi kita belum tentu saja dianggap baik oleh syariat atau pembuat syariat, itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi setiap yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Itu menurut anggapan kita. Asa an yakuna khairan wa huwa syarrun lahu. Bisa jadi yang kita anggap itu baik ternyata itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat ada sekelompok manusia yang berzikir di masjid. Ini tidak lama setelah Nabi SAW wafat. Mereka berzikir dengan batu-batu kerikil yang dipimpin oleh satu orang. Kabiru mi'ata marrah, bertakbirlah 100 kali. Sabbihu mi'ata marrah, dan seterusnya dengan batu-batu kerikil. Setelah Abdullah bin Mas'ud menasehati mereka, kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan ini kecuali menginginkan apa? Kebaikan. Jadi sesuatu yang mereka lakukan itu sebenarnya baik, zikir baik, azan ke telinga baik. Tetapi kebaikan itu ternyata barometernya bukan menurut kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat kebaikan itu, tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena menyalahi syariat, karena menyalahi pembuat syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nabi SAW sebagai pembuat syariat tidak pernah perintahkan. Berarti kalau kita menganggap hal itu baik, berarti ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung kita sudah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengajarkan semuanya. Seakan-akan kita mengatakan Nabi telah mengkhianati risalah. Nauzubillah. Ini berbahaya. Jadi sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang wajib kita pegang. Dan barometer kebaikan itu adalah apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Begitu Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk di bab yang ketiga. Sambil memohon taufik, kita bahas secara ringkas saja tentang waktu-waktu salat. Ya, setiap salat memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan syariat. Adapun dalil-dalilnya diantaranya dalam surat An-Nisa. Surat yang keempat di ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Maksudnya apa? Maksudnya sudah diajarkan waktu-waktu untuk melaksanakan sholat, sehingga tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril ketika awal-awal menerima wahyu di Gua Hiro. Setelah turun dari Gua Hiro, Gunung Hiro, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, diajarkan tata cara berwudu, diajarkan tata cara sholat, dan juga diajarkan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Ya. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari. Dan hadisnya sudah kita pahami ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang 5 kali tersebut sama atau setara pahalanya dengan 50 kali sholat. Begitu juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajul katulihi ma lam yahdur al-'asr. Waktu zuhur adalah ketika matahari condong ke arah barat. Zalat asy-syamsu, sudah mulai zawal, sudah mulai condong ke arah barat. Wa kana dhillu rajul, dan bayangan seseorang katulihi, itu sama panjangnya dengan dirinya. Malam yahduril asar, selama belum masuk waktu asar. Waktu asri malam tusaffir atau tusaffar asyamsu, dan waktu asar adalah ketika selama matahari belum menguning. Waktu sholatil maghrib malam yaghibish syafaq, dan waktu sholat maghrib selama belum hilang warna kemerah-merahan atau warna kuning atau warna jingga yang ada di langit. Waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu, dan waktu sholat subuh iya dari terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menjelaskan secara gamblang, secara jelas waktu-waktu sholat. Adapun rinciannya, sholat zuhur tadi sudah disebutkan. Awal waktunya adalah ketika matahari condong ke arah barat. Artinya kalau matahari tepat di atas kepala, itu kita nggak boleh sholat. Matahari tepat di atas kepala adalah waktu dilarangnya untuk sholat. Ada berapa waktu kita dilarang sholat? Ada 3. Yang pertama kapan? Ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari di atas kepala. Yang ketiga ketika matahari terbenam. Kenapa waktu itu dilarang? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa 3 waktu itu dilarang oleh Nabi SAW? Jawabannya adalah karena para penyembah matahari, mereka sedang persiapan untuk menyembah matahari. Di waktu-waktu itu mereka sedang melakukan persiapan untuk menyembah matahari, agar jangan sampai adanya tawafuk bersamaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang yang menyembah matahari untuk beribadah. Jangan sampai apa? Kita bareng juga beribadah sholat dengan mereka yang menyembah matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh Syekh Ali Basam dalam Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Awal waktunya adalah condongnya matahari ke arah barat, yakni tergelincirnya dari tengah langit ke arah barat. Jadi ketika matahari sudah agak condong ke barat sedikit, ya itu sudah masuk waktu zuhur. Zuhur. Dan Nabi SAW juga perintahkan ketika matahari sangat panas, ditunggu sebentar sampai agak ademan dikit, nggak ada masalah. Karena zaman dulu patokan Nabi SAW ketika sholat adalah matahari. Kalau zaman sekarang kan pakai jam ya.
Nah ini udah jam berapa nih? Udah azan belum? Kan gitu. Apalagi ada alarmnya, alarm azan sudah disetel. Ketika sudah masuk waktu sholat, azannya berbunyi di HP. Waktunya sampai kapan? Sampai bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Kalau kita tancapkan kayu atau ranting, misalnya ranting itu panjangnya 30 cm, maka bayangannya juga 30 cm. Nah itu berarti sudah mendekati akhir sholat zuhur atau sudah mau masuknya waktu asar. Ya, disunahkan kita menyegerakan di awal waktu kecuali jika cuaca sangat terik. Ya, jika sangat terik boleh diundur sampai agak teduh. Karena zaman Nabi SAW dulu sholatnya ya ketika safar itu di padang pasir, subhanallah. Apalagi nggak ada tempat untuk berteduh. Nabi perintahkan sahabat nanti tunggu sampai agak adem. Kalau misalnya di masjid, Nabi SAW segerakan sholat di awal waktu. Karena di masjid ada atapnya, walaupun hanya menggunakan pelepah-pelepah kurma. Kalau kita di sini nggak ada uzur sudah. Masjidnya pakai karpet, pakai AC, adem, nyaman. Habis sholat ba'diyah langsung selonjoran. Selonjoran meluruskan tulang punggung. Ya, akhirnya Bismika Allahumma amutu wa ahya, tiduran dan tidur beneran. Bisa begitu, sampai dibangunin oleh marbot. Pak, nggak boleh tidur di sini, Pak. Gitu. Suruh bangunnya. Lagian kita juga mau kerja, ya jam-jam kerja di situ. Ya, Nabi SAW menyebutkan iyastaddal harru fa'abridu bis salat fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Jika panas sangat terik maka fa'abridu, kata Nabi SAW. Tunggu sampai agak teduh. Ya, tunggu sampai teduh. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena teriknya panas yang sangat itu merupakan salah satu hembusan dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu memberikan dua hembusan, di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas menghembuskan angin yang sangat panas, di musim dingin menghembuskan angin yang sangat dingin. Kemudian selanjutnya sholat asar. Kapan dimulainya sholat asar? Sholat asar dimulai dari akhir waktu zuhur tadi, itu panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Itu sudah mulai masuknya waktu asar. Dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah mulai agak menguning, ya, maka itu adalah akhir waktu sholat asar. Ada yang mengatakan bahwasannya akhir sholat asar itu ketika bayangan benda 2 kali panjang bendanya. Kalau bendanya 30 cm, berarti bayangannya 60 cm. Berarti 2 kali panjang bendanya. Maka itu adalah akhir sholat asar. Ya. Kita disunahkan untuk menyegerakan di awal waktu ketika sudah masuk waktu asar. Allahumma kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Misalnya uzurnya sibuk dalam perang. Nabi SAW pernah menjamak sholat asar dan maghrib gara-gara sibuk perang. Subhanallah. Perang apa waktu itu? Perang Ahzab atau perang Khandaq di tahun kelima Hijriah. Di akhir pertempuran itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dari pagi sampai maghrib dengan anak panah, sampai Umar bin Khattab ketika di akhir waktu asar mengatakan, wahai Rasulullah, hampir saja saya tidak sholat asar. Berarti Umar bin Khattab sholat asar enggak? Sholat, tapi di akhir waktu karena sibuk menahan anak-anak panah dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, saya belum sholat asar. Sehingga Nabi SAW pun menjamak sholat asar dengan maghrib. Yang seharusnya kan nggak boleh, asar dengan maghrib nggak boleh. Tetapi karena ada uzur ketika itu maka dibolehkan. Ingat ya,
kalau ada uzur. Kalau nggak ada uzur maka tidak boleh. Nama lain sholat asar adalah sholat al-wusta. Ya. Siapa saja yang meninggalkan sholat asar maka ya pahalanya, amalannya telah gugur. Bahkan siapa saja yang menjaga sholat asar dan sholat subuh maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hafizu sholatal bardain, man shallal bardaini dakhalal jannah. Jagalah dua sholat yang dingin. Siapa saja yang menjaga dua sholat yang dingin maka dia akan masuk surga. Maksudnya sholat bardain di sini adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Kemudian selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib kapan masuknya? Waktu sholat maghrib dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq. Syafaq itu warna merah yang terlihat ketika matahari tenggelam. Selama masih ada syafaq, maka itu masih waktu maghrib. Selama masih ada syafaq, fala uqsimu bisyafaq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syafaq. Itu warna merah atau warna kuning yang ada di langit setelah matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam. Selama masih ada syafaq, maka masih masuk waktu maghrib. Dan kita disunahkan untuk senantiasa menyegerakan sholat maghrib. Kapan berakhirnya? Sholat maghrib berakhir setelah tidak adanya warna merah atau jingga atau kuning yang ada di langit, alias syafaqnya sudah hilang. Syafaqnya sudah hilang. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tastabikal nujum. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang bertaburan. Kalau bintang-bintang kelihatan udah jelas, berarti sudah lewat masuk isya tuh. Biasanya kalau sudah masuk isya, malamnya sudah sangat jelas. Bintang-bintang sudah mulai bertaburan dan berkilauan dan terlihat sangat jelas. Kecuali ketika malam di Muzdalifah bagi yang sedang ihram untuk haji, maka boleh atau disunahkan menundanya sampai dikerjakan bersama sholat isya atau jamak akhir. Ini ketika ihram haji. Nah, boleh di jamak akhir. Adapun sholat isya waktunya dari ketika hilangnya syafaq sampai nisful lailil awsat, sebagaimana kata Nabi SAW, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ini khilaf di kalangan para ulama batasan akhir sholat isya. Pendapat yang pertama mengatakan sampai pertengahan malam. Pendapat yang kedua mengatakan sampai sepertiga malam terakhir. Pendapat yang ketiga mengatakan sampai menjelang subuh. Yang sahih wallahu a'lam bishawab dari pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama ini. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Artinya kalau misalnya sekarang nih contoh saja, sholat maghrib jam 6, sholat subuh jam 5, berarti tengah-tengahnya jam berapa? Kan maghrib awal malam ya, subuh akhir malam, sudah masuk fajar shadiq. Berarti tengah-tengahnya jam berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 11 ya. Tengah-tengah 11 berapa? 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas banget jam 12 11.30 ya? 11.30an. Setengahnya dibagi 2 11.30. Berarti 11.30 adalah pertengahan malam. Berarti itu akhir sholat isya. Dan waktu yang paling utama sebenarnya untuk melakukan sholat isya adalah di akhir waktunya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati fi hadzal waqti.
Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan manusia untuk sholat isya di waktu ini. Ketika itu waktunya sudah pertengahan malam. Dan Nabi SAW menyebutkan sholat isya itu dengan istilah sholat al-atamah. Ain, ta, mim, ta marbutoh, al-atamah. Ya. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum sholat al-atamah bihadzal waqti. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan manusia untuk sholat isya di waktu ini. Ya, maksudnya adalah di akhir waktunya, selama tidak memberatkan. Dan ternyata ya di awal waktunya aja pada berat, dimana ketika tengah malam sudah pada dibangunin lagi untuk sholat isya. Nah, ini tambah berat ya. Alhamdulillah Nabi tidak mewajibkan sholat isya di akhir waktunya. Dimakruhkan tidur sebelum isya, berarti setelah maghrib, dan berbincang-bincang setelah isya yang tidak bermanfaat, kecuali ada uzur. Misalnya pulang kerja, nyampe rumah maghrib, kecapean, ketiduran. Nah, itu namanya uzur. Tapi kalau tiap hari itu namanya bukan uzur, kebiasaan. Ya, anaknya dihindarkan. Kenapa? Khawatir ketidurannya bablas tuh, sehingga sholat isyanya nggak berjamaah. Sholat isya tidak berjamaah, karena waktu maghrib dengan isya itu biasanya pendek ya. Hadis Abu Barzah al-Aslami, Nabi SAW menyebutkan anna Rasulullah kana yakrahu an-naum qabla isya wal hadits ba'daha. Bahwasanya Nabi SAW biasanya membenci tidur sebelum isya atau setelah maghrib, dan berbincang-bincang setelah sholat isya, kecuali ada perlu, misalnya belajar atau yang lain, maka dibolehkan. Nabi pernah berbincang-bincang setelah sholat isya untuk membahas strategi perang untuk besok. Ini nggak ada masalah. Kemudian sholat subuh, waktunya itu ketika fajar shadiq muncul. Fajar shadiq itu yang seperti benang melintang horizontal, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Bukan fajar kazib. Fajar kazib itu disebut dengan fajar yang pertama, dia vertikal ke atas, dan biasanya itu masih menunjukkan waktu malam. Kapan berakhirnya sholat subuh? Sampai terbitnya matahari. Ingat ya Bu ya Pak, bahwasanya matahari itu ada istilahnya terbit, ada istilahnya fajar, dan ada istilahnya syuruk. Ya, itu 3 istilah yang berbeda. Kalau fajar itu masuknya waktu sholat subuh, fajar shadiq, biasanya masih gelap. Kemudian ada terbit matahari mulai muncul terbit. Nah, kemudian ada syuruk itu adalah 15 menit atau 10 menit setelah matahari terbit, itu sebutnya syuruk. Ketika panas matahari sudah mulai nampak, ya anak-anak kambing udah mulai agak kepanasan, atau biasanya awal masuknya sholat duha, atau awalnya dibolehkan melaksanakan sholat id di waktu itu, atau sholat syuruk di waktu itu 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Disunahkan menyegerakan sholat subuh jika sudah jelas terbit fajar. Nggak boleh ditunda-tunda sampai terbit matahari, Allahumma kecuali ketiduran. Tapi ingat, yang dijadikan kebiasaan. Kata Nabi SAW, kalau kita ketiduran dari sholat, maka fasolliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera sholat langsung. Kalau sudah bangun langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Ini waktu-waktu yang disyariatkan untuk mengerjakan sholat, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan tidak menunda-nunda waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang mereka lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan lalai dalam sholatnya, mengundur-mundur waktu sholat. Dia tidak sholat zuhur kecuali sudah mau masuk asar. Dia tidak sholat asar kecuali sudah mau masuk maghrib. Dia tidak sholat maghrib kecuali sudah mau masuk isya. Dan dia sholat isya di akhir-akhir waktunya, bahkan mungkin tidak sholat isya. Begitu juga sholat subuh,
dia mengakhir-akhirkannya. Itu makna dari sahun atau lalai. Dan terakhir kesimpulannya, mengerjakan sholat pada waktunya termasuk amalan yang dicintai oleh Allah dan paling utama. Nabi pernah ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, qala as-sholatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Ini kita nasihatkan juga terutama khusus untuk para ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang paling sering mengundur-mundur waktu sholat. Kalau bapak-bapak biasanya azan langsung ke masjid. Kan biasanya begitu. Kalau ibu-ibu itu nggak diwajibkan ke masjid, sehingga ketika mereka di rumah, gampang nanti aja lah, masih azan, capek, keringetan, nanti tunggu keringatnya kering. Sudah keringatnya kering, mau mandi dulu deh. Sudah mandi, masya Allah setengah jam di kamar mandi, setengah jam sambil sikat-sikat WC, sambil sikat-sikat lantai WC. Tahu aja Pak. Benar ibu ya? Jadinya lama mandinya. Nyambinya banyak nyambinya. Iya, banyak nyambinya. Akhirnya sholat asarnya sudah jam 5. Iya, sudah jam 5. Sedangkan maghribnya sekarang jam setengah 6 lebih atau jam 6 kurang. Itu sudah disebutnya akhir-akhir waktu tuh. Maka kita nasihatkan jangan sampai kita mengakhirkan waktu sholat, karena ini termasuk was-was syaitan. Begitu juga bapak, bukan cuma ibu-ibu aja. Kalau lagi kerja udah azan, baru azan, nantilah tanggung. Udah qomat, baru qomat belum takbir. Dekat ini musolanya, subhanallah, was-was syaitan. Sudah takbir, baru rakaat pertama. Sudah rakaat pertama selesai, rakaat kedua, belum salam. Sudah salam, masih panjang waktunya, santai aja. Iya. Sudah injury time, sudah mau asar, di astagfirullah, belum sholat zuhur. Akhirnya setan masuk lagi, gampang, besok masih ada zuhur. Akhirnya dia nggak sholat zuhur, subhanallah. Ini pintarnya setan ya, menggoda manusia supaya tidak sholat. Wal-iyadzubillah, nas'alullah salamatan wal-afiyah. Nah, demikian pembahasan kita. Alhamdulillah 2 bab selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada bab yang keempat. Bab yang keempat itu tentang syarat kalau salah. Syarat-syarat, rukun, kewajiban sholat. Insya Allah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan kita dan diterima taubat kita, dan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik, kemudahan agar diberikan selalu kesehatan untuk bisa menjaga sholat kita dan ditutup usia kita dengan husnul khotimah dan sudah dalam surga tanpa hisab tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.